Saudara, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada 2024 di sejumlah daerah. MK memerintahkan pemungutan suara ulang. Perintah ini dibacakan oleh Hakim MK dalam sidang putusan sengketa pemilihan kepala daerah 2024. MK menyebutkan pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah wilayah wajib digelar kembali setelah menemukan adanya pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud antara lain kandidat yang telah menjabat sebagai kepala daerah sebanyak 2 kali dan kandidat yang maju masih dalam jeda waktu 5 tahun. Pimpinan DPD Kabupaten Serang yang kami hormati. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ada lebih dari 20 daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang, baik di seluruh TPS maupun di sebagian TPS. Di antaranya Provinsi Papua, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Serang, Kota Palopo, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Sabang, Kabupaten Siak, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang memenangkan Ratu Rahmatu Zakiah sebagai Bupati terpilih. Ratu Rahmatu Zakiah merupakan istri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang paling lama 60 hari sejak putusan. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Dalam pertimbangannya, MK menilai ada keterlibatan struktur aparat pemerintah desa sehingga Majelis Hakim meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental merusak kemurnian suara pemilih. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyebut ada pelanggaran keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa di Kabupaten Serang. Dari bukti tersebut terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada pasangan calon nomor 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkomunikasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilu kada Kabupaten Serang. Berkenaan dengan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Yandri Susanto selaku Menteri memiliki hubungan pernikahan dengan Haja Ratu Rahmatu Zakiah selaku calon bupati dari pasangan calon nomor 2. Peristiwa Yandri Susanto dalam posisi sebagai Menteri telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan jual beli suara berbungkus kontrak politik sudah tidak bisa ditolerir. Termasuk di dalamnya keterlibatan kepala desa dan pejabat negara dalam proses pemilihan umum. Bahkan dalam putusan Mahakam Ulu, Mahkamah Konstitusi sebut dengan jelas soal vote buying atau jual beli suara berbungkus kontrak politik yang tidak biasa. Termasuk juga MK tidak menolerir politisasi dan cawe-cawe kepala desa, termasuk keterlibatan pejabat negara dan pejabat daerah. Jadi saya kira ini luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi dan pelajaran betul bagi semua penyelenggara pemilu ataupun peserta untuk tidak main-main dengan aturan dalam pemilu kita. Titi menilai banyak pelajaran yang bisa dipetik dari penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk perbaikan Pilkada yang akan datang. Bila ada daerah yang harus mengeluarkan biaya lagi, hal ini adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dalam proses penegakan demokrasi seutuhnya. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu seperti apa perkembangan terkini kasus kecurangan Pilkada 2024 ini? Kita menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Arif Rahman di sana. Selamat siang Cindy, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Istana terkait cawe-cawe Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Pilkada 2024, Cindy? Mercy, selamat siang. Kami sudah menghubungi sejumlah narasumber di lingkungan istana. Tapi memang sampai siang ini ada yang belum memberikan respon. Ada yang memang tidak berkomentar, pun ada yang akan mengecek terlebih dahulu. Karena salah satu yang juga kami coba telusuri di lingkaran istana adalah apakah sebenarnya Mendes PDT Yandri Susanto juga pernah mengajukan cuti kampanye di masa pilkada. Kenapa ini juga jadi salah satu poin yang kami tanyakan? Karena sebenarnya kalau merujuk pada persyaratan maupun juga aturan, seorang pejabat negara termasuk menteri boleh melakukan kampanye, tapi memang ada syarat-syaratnya. Misalnya yang diatur dalam PKPU kampanye yang mengikut sertakan menteri atau dalam hal ini konteksnya adalah pilkada, wajib memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang melekat dalam jabatannya kecuali pengamanan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian kampanye itu juga dilakukan di masa cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk pejabat negara setingkat menteri untuk mengajukan cuti itu diajukan kepada presiden melalui menteri sekretaris negara yang dalam pengajuan cutinya juga sebenarnya harus secara detail. Ada waktunya, ada jangka waktunya, waktu dan juga lokasi. Pun juga ketika mengajukan cuti harus mengingat ataupun juga mempertimbangkan tugas-tugasnya yang melekat sebagai pejabat negara. Yang juga perlu diingat oleh para pejabat negara termasuk menteri ini adalah ketika berada di masa kerja, di hari kerja ataupun di luar masa cuti, maka melekatlah hak dan kewajiban mereka sebagai pejabat negara. Nah, kalau dalam konteks Pilbub Serang, kalau kita juga melihat pertimbangan dari MK yang untuk membatalkan hasil pilkada sekaligus juga untuk melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang di Pilbub Serang, MK berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh Mendes PDT Yandri Susanto berkaitan dengan jabatannya sebagai pejabat negara. Dalam pertimbangan MK merupakan fakta hukum bahwa Mendes dengan Ratu Rahmatu Zakiyah merupakan cagup nomor urut 2 memiliki hubungan suami istri. Nah, berkenaan dengan hal ini, Mendes Yandri Susanto terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2 itu. Sehingga MK meyakini posisi kepala desa ataupun pemerintahan desa yang secara kelembagaan posisinya memang berada di bawah koordinasi dari kementerian yang dinakodai oleh Yandri Susanto. Sehingga kalau kita mengutip betul kata-kata dari MK, sehingga tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa, aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Mendes PDT Yandri Susanto. Nah, salah satu acara yang dihadiri oleh Mendes Yandri Susanto itu adalah acara rapat kerja cabang Abdesi Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024 lalu di Anyar. Di situ ditemukan fakta bahwa adanya dukungan para kepala daerah terhadap paslon nomor urut 2. Nah, kalau merujuk kepada keterangan dari saksi yang diperiksa juga oleh MK, bahwa setelah acara itu ada saksi yang kemudian berkoordinasi dengan tim pemenangan Pilbub nomor urut 2. Nah, inilah yang menurut MK melanggar undang-undang pilkada, menciderai undang-undang pilkada. Di pasal 71 undang-undang pilkada sebenarnya sudah diatur, sudah disebutkan secara jelas bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri menurut MK bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mendes dapat secara signifikan meningkatkan dukungan atau mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program dari kementerian. Sehingga MK juga bilang meski tidak terdapat bukti keterlibatan dari paslon nomor urut 2 ini terlibat secara langsung, tapi juga tidak dapat dipungkiri kalau mereka mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh Mendes PDT Yandri Susanto. Dan Mercy, ini juga sebenarnya bukan pertama kali nama Mendes PDT Yandri Susanto mulai muncul dan menjadi polemik. Karena kalau kita ingat di satu hari setelah pelantikan Yandri Susanto atau pada tanggal 21 November 2024 lalu, ia juga sempat ramai diperbincangkan karena menerbitkan surat dengan kop kementerian yang di situ berisi undangan acara peringatan haul kedua ibunya. Acara ini digelar bersamaan dengan peringatan Hari Santri dan Tasyakuran karena dilantik sebagai menteri. Mercy. Terima kasih Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan. Terima kasih Cindy.